Hai, kembali lagi dengan Maya di sini. Untuk kali ini aku membuat food preparation, tapi kali ini pembahasannya itu lebih aku titik beratkan kepada bagaimana cara aku melakukan food preparationnya, gitu ya. Jadi untuk di awal videonya itu aku sedang membersihkan daging ayam. Untuk daging ayam kami di rumah tidak pernah mengkonsumsi bagian kulit, dan sebelum disimpan daging ayamnya itu kami cuci terlebih dahulu. Jadi bagian kulitnya kami buang dan pisahkan dari daging. Dan untuk ayamnya sendiri aku selalu membeli bagian filet. Jadi untuk filet dan bagian tulangnya itu terpisah dan akan disimpan terpisah juga. Jadi tulangnya hanya digabung dengan bagian tulang, untuk daging itu hanya digabung dengan bagian daging. Jadi seperti itu. Jadi bisa dilihat di video ini aku mulai memotong menjadi bagian yang lebih kecil-kecil, dan itu akan dipisahkan di kotak-kotak kecil yang akan dikonsumsi secara harian. Jadi seperti itu. Dan ini sudah selesai aku bersihkan, siap untuk disimpan ke dalam kotak-kotak kecilnya. Dan ketika melakukan food preparation ini, aku memisahkan mana yang akan aku masak dan mana yang akan aku simpan gitu ya. Jadi aku berencana untuk memasak ayam wuku, jadi aku potong-potong dan aku pisahkan sekalian. Kemudian untuk tulangnya sudah mulai aku simpan ke dalam kotak-kotak kecil. Aku memakai kotak dari Greenleaf. Kalau nggak salah ini harganya sekitar 8 ribuan. Aku punya sekitar 15 kotak gitu. Itu aku isi macam-macam ya, bisa diisi dengan tulang ayam, daging ayam, bakso, ataupun nanti ketika aku membuat frozen food, aku juga memakai kotak-kotak ini. Jadi aku meminimalisir penggunaan plastik, baik itu plastik biasa ataupun plastik paperclip. Jadi seperti ini cara aku mulai melakukan food preparation di saat ini. Jadi buat yang di video-video aku sebelumnya kalau masih ada plastik, buat kali ini aku mengupayakan betul-betul sangat mengurangi penggunaan plastik dan hanya menggunakan kotak-kotak, walaupun kotaknya juga dari plastik gitu ya, tapi plastiknya itu ini masih bisa digunakan dengan berulang kali, dan ini memang adalah food container gitu yang memang terbuat dari plastik tapi dia food grade. Nah, jadi aku juga sudah mulai memasukkan baksonya seperti itu. Jadi kalau memang menyimpan, aku betul-betul membutuhkan kotak kecil-kecil ini dalam jumlah yang sangat banyak karena dibagi untuk menu per hari gitu ya. Dan ini bisa juga dilihat kalau aku menimbang gitu ya. Jadi memang dipisahkan karena aku akan membuat frozen food. Jadi aku sekalian timbang berapa banyak daging ayam yang aku butuhkan. Jadi sisanya itulah yang akan aku simpan dalam bentuk daging ayam utuh gitu. Jadi aku memisah-misahkannya di awal supaya lebih mudah untuk aku dan juga untuk menghemat tempat penyimpanannya, karena
Ayam yang kami beli cukup banyak, ini sekitar 8 ekor gitu, tapi hanya bagian dada aja ya. Bagian dada aja, jadi aku nggak dapetin bagian yang lain. Kemudian aku minta di fillet sama tukang ayamnya itu. Jadi di rumah kami hanya menyimpan fillet daging ayamnya sama bagian tulangnya. Untuk bawang putih, bawang bombay, dan bawang merah itu aku taruh di suhu ruang ya. Jadi tidak ditaruh di dalam kulkas. Begitu juga dengan kentang, umbi-umbian, dan juga dengan labu. Itu semuanya aku taruh di suhu ruang. Kalau untuk jahe itu aku tetap taruh di kulkas. Kadang-kadang kalau aku butuh untuk aku simpan lama dan beli dalam jumlah yang sangat banyak, itu aku akan taruh di freezer. Tapi akan aku bagi dua, ada yang ditaruh di freezer dan akan ada yang ditaruh di chiller. Tapi karena sekarang ini, khususnya di masa pandemi, kami hampir setiap hari mengkonsumsi jahe, baik itu dibikin jadi wedang jahe ataupun dikonsumsi dalam dicampur gitu ya, maksud aku dengan sayuran. Jadi aku lebih banyak taruh di chiller karena akan sangat sering sekali dipakai dan itu akan membuatnya cepat habis, jadi nggak butuh disimpan lama. Untuk sayuran ini kita keluarkan karetnya ya. Dan untuk kali ini, walaupun aku belum beli banyak, aku sudah mulai memakai kain di bagian pelapis dari wadah untuk food preparationnya. Jadi bisa dilihat di sini aku menggunakan kain ini cukup tebal ya, kayak seperti bahan handuk gitu, walau nggak sebel handuk. Dan kita mulai simpan sayurannya. Sayurannya tidak dicuci dan tidak dipotong. Jadi langsung aku masukin gitu aja. Nanti ketika mau dikonsumsi, mau dimasak, baru dicuci, kemudian baru kita potong. Dan untuk kangkung aku tidak memotong-motong lagi karena katanya itu tidak baik untuk kesehatan. Karena bukan masalah kekurangan gizi, tetapi justru pada bahwa ketika dipotong sebelum dicuci itu justru malah akan membuat kuman-kuman atau bakteri itu akan masuk ke dalam batang kangkungnya gitu ya, atau batang sayuran yang lain. Jadi aku tidak memotongnya, aku hanya memotong di bagian ujungnya aja, untuk akarnya itu aku buang. Tapi kayaknya sih kalau misalkan ya kalian nggak mau buang akarnya sih masih it's okay selama akarnya itu bersih ya. Kalau akarnya penuh tanah ya mungkin dipotong aja, karena kayaknya sayang juga ya kita simpen penuh dengan kotoran gitu ya di dalam kulkas kita.
Dan ini sama seperti sawi yang tadi, di bagian alas bawahnya dari wadah kangkung ini itu aku pakai kain, dan bagian atas juga aku tutup dengan kain. Karena menurut aku kayaknya kalau pakai kain justru daya serapnya lebih bagus ya untuk tetesan airnya. Oke, sekarang aku akan memotong jahe. Jahenya ini sudah dicuci bersih karena tadi sebelumnya sudah penuh dengan tanah. Udah aku cuci bersih dan aku potong-potong kecil-kecil biar lebih mudah untuk penyimpanannya, dan akan dicampur dengan jahe stok lama aku yang masih bagus kondisinya. Dan sama seperti yang sebelumnya, di wadahnya itu bagian bawah aku alasi dengan kain. Kalau nggak ada kain bisa pakai kertas putih bersih yang bukan di print ya, karena yang berprint itu tintanya berbahaya untuk kesehatan. Dan aku sudah merubahnya, aku tidak menggunakan tidak menggunakan kertas yang berprint lagi. Dan kedepannya akan aku ganti dengan kain-kain yang aku pakai di video kali ini. Dan kalau misalkan nggak cukup, aku lebih prefer menggantinya dengan kertas putih bersih yang tidak ada tulisan ataupun tidak ada tinta printer. Oke, untuk menghemat tempat, aku menggabung jeruk-jeruk itu tadi dengan serai. Jadi aku taruh aja, kemudian bagian atasnya tetap kita taruh juga dengan kertas atau kain agar air tetesannya itu tidak terkena langsung ke sayurannya yang bisa menyebabkan cepat busuk. Untuk cabai kali ini aku tetap sama seperti yang sebelumnya, aku masukkannya tanpa aku potek-potekin si tangkainya itu, jadi aku masukin utuh. Kemudian nanti akan kita taruh juga dengan bawang putih beberapa siung yang sudah dikupas ya, karena bawang putih itu akan membuat dia bertahan cukup lama walaupun disimpan ya mungkin sekitar 1-2 mingguan. Untuk daun bawang sebelumnya aku cuci bersih, kemudian aku potong-potong, dan ini aku keringkan dulu baru nanti akan aku taruh di dalam kotak wadah kedap udara ke dalam chiller ya. Dan inilah penampakannya dari kulkas aku yang sudah selesai aku lakukan food preparation. Sebelumnya aku masih ada stok sayuran yang aku beli dari sayur box tapi nggak aku videokan, dan yang tadi itu aku lakukan itu hanyalah tambahannya aja, jadi udah ada buah-buahan dan sayur dalam. Dan inilah untuk bagian freezernya, jadi kotak-kotak seperti itulah yang aku masukkan, bagian tulang, bagian atas, terus kemudian ada bakso seafood, ada juga bagian yang ayam, ada daun salam, daun jeruk yang memang aku bekukan di dalam freezer agar tahan lama. Kemudian juga ada kelapa parut di dalam box hijau Tupperware itu yang aku simpan udah 2 mingguan ini.